Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera saya ucapkan bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Di kesempatan kali ini saya Daniel Lonsili dari program studi Pendidikan Agama Kristen STT Rumah Murid Kristus Kota Bitung. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Intisari Alkitab, yaitu tentang arsip Alkitab. Haleluya, puji Tuhan. Kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang arsip Alkitab. Bagaimana keunikan dari Alkitab kita, ya, yang kita percayai, ya, di mana setiap cerita dalam Alkitab kita itu saling terhubung dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, ya. Kita akan buktikan lewat materi yang akan saya paparkan ini. Puji Tuhan. Untuk mempermudah kita mengenal atau mengetahui jalan cerita dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita akan membuat sebuah akronim untuk lebih mempermudah, ya, yaitu akronim C7SY. Haleluya. Di mana C itu berarti ciptaan, 7 itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 4 tokoh dan 3 komunitas. S itu senyap dan Y itu Yesus. Haleluya. Akan bahas tentang arsip-arsip ini, arsip-arsip Alkitab lewat akronim C7SY ini. Yang pertama kita akan bahas tentang C ini, yaitu ciptaan, ya. Kita bisa lihat dalam kitab Kejadian 1 sampai kepada pasal 11. Kejadian pasal 1 sampai pasal 11, ya. Di situ berisi tentang manusia pertama, tentang keluarga pertama, tentang dosa pertama, tentang pembunuhan pertama, tentang air bah, ya, tentang banjir, tentang pelangi, dan juga tentang menara Babel. Situ kita akan mengetahui di mana dari manusia pertama ini sampai kepada menara Babel itu semua ceritanya terhubung, ya. Dicatat dalam kitab Kejadian 1 sampai 11. Ya. Yang kedua akronim 7, ya, yang dibagi menjadi 4 tokoh dan 3 komunitas. Yang pertama kita akan bahas 4 tokoh ini. Siapa saja 4 tokoh ini? Yang pertama adalah Abraham. Ya, kita bisa lihat dalam kitab Kejadian 11 sampai kepada kitab Kejadian 36. Ya, diperkirakan waktunya yaitu 5000 sebelum Masehi. Ya, dalam kitab ini, dalam akronim Abraham ini berisi tentang panggilan Abraham, di mana Abraham dipanggil Tuhan, diutus Tuhan, ya, sampai dia menerima sebuah janji dari Tuhan. Yaitu kita bisa lihat akronim di sini yaitu TBB, yaitu tanah benih berkat, yaitu perjanjian antara Allah dan Abraham. Yang berikut adalah turun kepada janjinya bahwa dia akan mempunyai keturunan yang banyak, yaitu yaitu Ishak dan Ismail. Dari Ishak ini turunlah keturunan Abraham yang akan banyak seperti firman Tuhan, yaitu Yakub dan Esau. Ya, dari anak Yakub ini turun lagi, ya, menjadi 12 suku. Ya, di sini di akronim 12, yaitu 12 anak Yakub yang menjadi 12 suku di Israel. Akronim yang selanjutnya dari 4 tokoh ini yaitu Yusuf, ya. Kita bisa lihat dalam kitab Kejadian 37 sampai 50. Diperkirakan waktunya 2000 sebelum Masehi. Di mana di kitab Yusuf ini diperbudakan, ya, 430 tahun lamanya perbudakan ini. Mana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang-orang Mesir, ya,
di mana pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Dia menjadi pemimpin di Mesir, menjadi orang yang terkenal di Mesir. Ya, setelah kematian Yusuf, muncul raja-raja yang tidak mengenal siapa Yusuf ini, karena Yusuf ini sudah lama meninggal. Ya, maka bangsa Israel mulai disiksa di Mesir. Ya, dan Tuhan mengutus seseorang untuk menolong bangsa Israel. Kita masuk kepada akronim 4 tokoh ini, yaitu tokoh yang ketiga adalah Musa. Orang yang diutus Tuhan untuk menolong mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Ya, kita bisa lihat dalam kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Ya, diperkirakan 1500 tahun waktunya itu sebelum Masehi. Di situ ditulis tentang keluaran, yaitu keluaran bangsa Israel. Ya, bagaimana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu Mesir, dan sampai kepada Gunung Sinai, ya, di mana Musa menerima hukum Taurat dari Tuhan. Ya, itu juga Tuhan mulai belajar tentang moral sosial upacara. Kita bisa lihat di akronim MSU, yaitu moral, sosial, dan upacara. Juga diberikan Kades Barnea, ya, dan juga 40 tahun bangsa Israel berputar-putar, ya, sampai mereka tiba di tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian antara Tuhan dan Abraham. Haleluya, puji Tuhan. Dan setelah Musa meninggal, ya, Musa tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan, dan maka itu Tuhan memilih seorang untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel sampai kepada tanah Kanaan, yaitu tokoh yang keempat, yaitu Yosua. Kita bisa lihat dalam kitab Yosua, diperkirakan waktunya 1500 tahun sebelum Masehi. Ya, di situ di mana Yosua memimpin bangsa Israel menaklukkan Yeriko, Ai, dan mereka masuk ke tanah Kanaan. Ya, di situ juga mereka membagi-bagikan tanah, atau tanah dibagi kepada setiap orang-orang Israel. Kita masuk kepada akronim 7 ini, yaitu 4 tokoh dan 3 komunitas. Kita masuk pada 3 komunitas. Komunitas yang pertama adalah anarki, yaitu kita bisa lihat dalam kitab Hakim-Hakim dan juga kitab Rut. Ya, dimana di kitab Hakim-Hakim ini atau di anarki ini, disitu terdiri dari banyak hakim-hakim, terdiri dari 350 hakim-hakim yang berada di setiap, ya, pelosok yang ada di Israel untuk memimpin Israel. Ya, dan komunitas yang kedua yaitu kerajaan, di mana di sini kerajaan sudah terbentuk. Ya, kita bisa lihat dalam kitab 1 Samuel sampai dengan 2 Tawarik. Ini berkat bangsa Israel yang tidak puas dengan kepemimpinan hakim-hakim, maka mereka meminta raja, dan Tuhan menyetujui hal tersebut. Muncullah raja-raja di Israel, terbentuklah kerajaan, maka terbentuklah akronim SDS, yaitu Saul, Daud, dan Salomo. Mana juga setelah Salomo memimpin, ya, setelah selesai pemerintahan Salomo, kerajaan Israel terbagi jadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan Israel di ibu kotanya Samaria, dan Yehuda, ya, ibu kotanya Yerusalem. Ya, di utara terdiri dari 10 suku dan di selatan terdiri dari 2 suku. Ya, terdiri dari 20 raja yang memerintah di kerajaan ini. Yang ketiga adalah pembuangan. Ya, kita bisa lihat dalam kitab Esra sampai Ester. 70 tahun lamanya pembuangan, dan setelah pembuangan terjadi 3 perjalanan kembali dari masa pembuangan. Ya, dari 100 tahun itu 50.000 orang kembali, ya, yang dipimpin oleh SEN, yaitu yang pertama Zerubbabel, perjalanan yang kedua dipimpin oleh Esra, dan perjalanan ketiga dipimpin oleh Nehemia. Ya. Dan berikut akronim S, yaitu senyap, di mana di sini dicatat bahwa dicatat di antara kitab Maleaki dan Matius, ya, di mana di sini senyap berarti
Tuhan tidak lagi berfirman, ya, atau bangsa Israel tidak menerima lagi firman dari Tuhan, ya. Di sini muncullah, ya, suatu tokoh kerajaan, pemerintah, pemimpin yang terkenal, ya, yaitu ada Alexander, ya, pemimpin kerajaan Yunani dan juga sistem Roma muncul dalam masa senyap ini, ya. Sebab itu dalam perjanjian baru ditulis kitab Yunani karena dikuasai dalam masa ini pemerintah Yunani, kerajaan Yunani menguasai dunia, ya. Dan sistem Roma juga dalam masa senyap ini. Dan kita masuk kepada akronim yang terakhir, yaitu akronim Y. Apa Y ini? Ya, dia adalah Yesus. Kita bisa lihat dalam kitab Matius sampai dengan Wahyu, mana diceritakan tentang kehidupan Yesus dari dia lahir, dia dibaptis, ya, dia besar lalu dibaptis, di mana dia memberitakan Injil kebenaran, ya, sampai kepada penyaliban Yesus. Dia mengorbankan dirinya untuk setiap orang yang percaya seperti tujuannya untuk datang ke dunia, ya. Dan juga di sini muncul tentang gereja, awal mula gereja, ya. Dan juga ada kitab-kitab Injil, ya, kitab rasul, surat-surat, bahkan Wahyu, penyingkapan, ya, dari maksud dan tujuan Allah. Jadi kitab atau Alkitab yang kita miliki adalah Alkitab yang unik, di mana di setiap ceritanya dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu saling terhubung lewat akronim C7SI yang sudah kita bahas tadi, ya. Di mana C adalah ciptaan, 7 dibagi menjadi 4 tokoh, yaitu Abraham, Yusuf, Musa dan Yosua, dan 3 komunitas, yaitu anarki, kerajaan, dan pembuangan, serta S adalah senyap dan Y adalah Yesus. Demikian presentasi tentang arsip Alkitab yang dapat saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Daniel Lonsili mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.